Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Nurul Hasanah Anisa NIM 2014-040005, Fitra Wahyuna NIM 2014-040012, dan Tiara Datul Hasanah dengan NIM 2014-040023. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diampu oleh Ibu Fitria Mardika MPD. Materi yang akan kami bahas yakni tentang modular programming. Saya Tiara Datul Hasanah NIM 2014-040023 akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar algoritma. Pada dasarnya, algoritma merupakan deskripsi proses untuk mengerjakan sesuatu yang disusun dalam sederet aksi. Secara sederhana, prinsip kerja algoritma terbagi menjadi masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerja algoritma dapat dipahami ketika kita ingin membuat telur dadar. Sebelum membuat algoritma, hal yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan masukan atau input dan keluaran atau output. Berdasarkan contoh tersebut, maka yang menjadi masukan adalah telur mentah dan yang menjadi keluaran adalah telur dadar matang. Dengan demikian, susunan algoritma menjadi sebagai berikut. Yang pertama, nyalakan api kompor. Yang kedua, tuangkan minyak ke dalam wajan. Yang ketiga, pecahkan telur ayam ke dalam mangkuk. Yang keempat, tuangkan garam secukupnya. Yang kelima, kocok campuran telur dan garam. Yang keenam, tuang adonan telur ke dalam wajan. Yang ketujuh, masak telur hingga matang. Struktur dasar algoritma. Secara umum, struktur dasar algoritma terdiri dari sekuensial, tes kondisi atau percabangan atau branching, dan perulangan atau looping. Yang pertama, algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sering dilakukan. Contoh, algoritma memiliki 4 baris aksi, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Maka, semua aksi akan dilakukan secara berurutan, mulai dari aksi T1 sampai T4. Yang kedua, algoritma percabangan atau branching. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya suatu kegiatan akan dilakukan dan tidak dilakukan, tergantung situasi tertentu. Begitupun dengan algoritma. Ada kalanya satu atau beberapa aksi akan dikerjakan dan tidak dikerjakan, tergantung situasi tertentu. Nah, struktur algoritma percabangan ini digunakan untuk mengerjakan satu aksi dari beberapa pilihan yang diberikan. Yang ketiga, algoritma perulangan atau looping. Sama halnya dengan manusia, algoritma juga mengenal kegiatan pengulangan, yakni melakukan satu atau beberapa kegiatan secara berulang-ulang. Namun berbeda dengan manusia, komputer tidak mengenal istilah lelah atau bosan dalam melakukan kegiatan yang sama secara berulang. Dengan demikian, struktur perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Cara penyajian algoritma. Penyajian algoritma akan lebih baik jika ditulis secara sistematis. Ada 3 cara yang bisa kamu gunakan untuk menyajikan algoritma, yakni secara naratif, flowchart atau diagram atau bagan alir, dan pseudokode. Yang pertama, naratif. Penyajian algoritma secara naratif dituliskan dengan menggunakan cerita seperti dalam bahasa sehari-hari. Contoh, menghitung luas segitiga menggunakan naratif. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, baca nilai alas. Langkah ketiga, baca nilai tinggi. Langkah keempat, hitung luas sama dengan alas dikali tinggi bagi 2. Langkah kelima, cetak hasil luas. Langkah keenam, selesai. Yang kedua, flowchart. Dengan flowchart, cara penyajian algoritma dibuat dalam urutan simbol-simbol khusus. Urutan simbol
Urutan simbol digambarkan sesuai dengan arah tanda panah. Contoh flowchart. Silahkan dilihat pada gambar yang telah disajikan dalam video. Yang ketiga, pseudokode. Langkah-langkah penyelesaian masalah ini ditulis dengan cara yang mirip atau menyerupai program. Pseudokode tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman, sehingga algoritma ini dapat diterjemahkan menyesuaikan bahasa pemrograman yang ada dalam suatu program. Contoh, menghitung luas segitiga menggunakan pseudokode. Input alas, input tinggi, terus masukkan luas, yaitu dengan rumus alas dikali tinggi per 2. Selanjutnya output. Meskipun ada 3 cara penyajian yang berbeda, hasil algoritma yang diberikan tetap sama. Saya Fitra Wahyuna, NIM 20140400012 akan melanjutkan materi selanjutnya. Modular programming. Programan modular adalah suatu teknik programan di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Keuntungannya, yang pertama, program lebih pendek. Yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketiga, mudah didokumentasi. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Yang kelima, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Modul pada bahasa Pascal dikenal dengan nama fungsi atau function dan prosedur atau prosedur. Fungsi adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program utama yang menggunakan fungsi tersebut. Memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Pendekatan modular banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rumah. Ada tembok, tambah lantai, tambah pintu, tambah jendela, tambah atap. Kepanitiaan, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bidang acara, bidang publikasi, dan sebagainya. Modular programming. Komponen pada PC atau laptop juga dirancang secara modular. Komponen ada motherboard, ada FGA card, ada sound card, ada memori, ada prosesor, ada hard disk, ada display, dan sebagainya. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Dalam programan modular, program dipecah-pecah ke dalam modul-modul. Setiap modul mempunyai tugas dan fungsi sendiri. Setiap modul ditulis terpisah dengan modul lainnya, sehingga program mudah dicari kesalahannya. Program memiliki modul program utama untuk mengontrol semua proses submodul. Setiap submodul mengembalikan kontrol program ke modul utama jika selesai melakukan tugasnya. Fungsi yang dijalankan oleh setiap modul sangat terbatas sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Dengan adanya sejumlah modul program ini, tentu saja kesalahan yang timbul dapat dikurangi. Atribut dasar modul. Pertama, masukkan. Apa yang diterima dari. Contoh pemanggil. Kemudian keluaran. Apa yang dikembalikan ke. Pemanggil. Kemudian fungsi. Apa yang dilakukan terhadap masukan untuk menghasilkan keluaran. Kemudian mekanisme,
bagian melakukan fungsinya, dan terakhir data internal, yaitu bagaimana ia mengacu pada data miliknya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai pemrograman modular, prosedur, dan function. Di dalam pemrograman menggunakan bahasa Pascal, kita dapat menyederhanakan program yang kompleks menjadi potongan-potongan program yang lebih sederhana, di mana potongan-potongan program tersebut disebut dengan modul atau subrutin yang dapat menjalankan suatu tugas tertentu. Ada dua macam subrutin dalam bahasa Pascal. Yang pertama yaitu prosedur atau prosedur. Bentuk umumnya yaitu prosedur, kemudian nama underscore prosedur. Bisa juga kita tambahkan dalam kurung parameter formal, titik 2 tipe datanya, titik koma. Kemudian var lokal, begin, proses perhitungan, titik koma, pencetakan hasil, titik koma, dan selanjutnya n, titik koma. Dan yang kedua yaitu fungsi atau function. Bentuk umum dari fungsi ini yaitu function, kemudian nama underscore fungsi, dalam kurung parameter formal, titik 2 tipe data, kemudian titik 2 tipe keluaran, titik koma. Selanjutnya di bawahnya yaitu begin, kemudian proses perhitungan, titik koma, dan selanjutnya n, titik koma. Pada dasarnya, penggunaan prosedur dengan function itu tidak jauh berbeda. Persamaan prosedur dengan function itu antara lain yang pertama, jumlah parameter aktual ketika pemanggilan kedua subrutin ini di program utama harus sama dengan jumlah parameter formal ketika pembuatan subrutin. Yang kedua, tipe data parameter formal yang bersifat variabel lokal harus sama dengan tipe data variabel global yang menjadi rujukan pada parameter aktual ketika pemanggilan subrutin di program utama. Selanjutnya perbedaan dari prosedur dengan function. Yang pertama, prosedur itu bisa mengembalikan nilai atau hasil dan bisa juga tidak mengembalikan nilai, tetapi function itu wajib mengembalikan nilai keluaran. Yang kedua, prosedur membutuhkan suatu variabel khusus untuk menampung hasil atau nilai ketika terjadi suatu proses perhitungan. Tapi kalau function tidak membutuhkan, karena pada fungsi berlaku ketentuan bahwa nama fungsi sama dengan nama atau variabel proses. Yang ketiga, pada prosedur, proses pencetakan hasil proses berada dalam blok subrutinnya sendiri untuk kemudian tinggal dipanggil nama prosedurnya di program utama. Tetapi pada function, proses pencetakan hasil atau nilai sekalian dibuat di program utama ketika pemanggilan functionnya. Selanjutnya istilah-istilah dalam subrutin, diantaranya yang pertama parameter formal, yaitu parameter yang dibuat pada saat setelah pembuatan nama subrutin. Penulisan parameter ini harus disertakan dengan tipe data dan berada di dalam kurung. Parameter ini juga identik dengan variabel yang dibuat secara lokal. Yang kedua, parameter aktual, yaitu parameter yang dibuat ketika pemanggilan suatu subrutin di program utama. Penulisan parameter ini tidak boleh disertakan dengan tipe datanya. Parameter ini identik dengan variabel yang dibuat secara global. Yang ketiga yaitu variabel lokal, yaitu variabel yang dibuat di dalam blok suatu subrutin sehingga hanya subrutin itu saja yang bisa mengenal dan menggunakannya. Yang keempat, variabel global, yaitu variabel yang dibuat di atas program utama dan bersifat global atau luas karena variabel ini bisa dikenal dan digunakan untuk sub-sub program yang berada di dalamnya. Berikut merupakan contoh dari program menghitung total gaji dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan apabila program tersebut kita jalankan, maka akan menghasilkan tulisan seperti yang ditampilkan pada layar. Yaitu yang pertama, kita inputkan dulu golongan atau pangkat yang terdiri dari 4 golongan seperti yang telah didaftarkan di program. Kita misalkan golongannya itu adalah golongan 3, berarti gaji pokoknya itu ada 4 juta. Kemudian kita inputkan jumlah anak, yang mana jika jumlah anaknya itu 1, maka tunjangannya itu diperoleh 500.000. Tapi jika anaknya itu besar atau sama dengan
2, maka besar tunjangan yang diperoleh yaitu 1 juta. Jadi total gajinya itu ada 5 juta karena gaji pokok yaitu 4 juta ditambah dengan tunjangan anak 1 juta karena jumlah anaknya lebih dari 2, maka total gajinya itu ada 5 juta. Sekarang kita akan coba membahas tentang contoh program prosedur di Pascal. Untuk contoh yang pertama, kita beri judul dari filenya yaitu prosedur_1. Klik OK. Nah, setelah muncul tampilan seperti yang ada pada layar, selanjutnya di bawah usage CRT kita akan mendefinisikan prosedur, yaitu kita tuliskan prosedur cetak algoritma, kemudian titik koma. Selanjutnya di bawah begin kita ketik write line di dalam kurung, kita tulis petik 1, kemudian algoritma pemrograman, petik 1 lagi, kemudian di akhir tanda kurung kita ketik titik koma. Kemudian di bawah write line kita ketik n titik koma. Selanjutnya kita enter ke bawah lagi, kita tulis begin. Kemudian di bawah begin kita akan memanggil prosedurnya, yaitu cetak algoritma. Titik koma. Nah, selanjutnya jika program ini kita jalankan, maka akan menghasilkan tulisan seperti yang ditampilkan pada layar, yaitu algoritma pemrograman. Selanjutnya untuk contoh yang kedua mengenai program prosedur ini, kita akan beri judul dari filenya yaitu prosedur_2. Prosedur_2. Klik OK. Setelah muncul tampilan seperti yang ada pada layar, selanjutnya di bawah usage CRT ini kita akan ketikkan var enter bil 1, bil 2, hasil titik 2 integer titik koma, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mendefinisikan prosedur, yaitu prosedur hitung penjumlahan. Setelah buka kurung, var a, b titik 2 integer tutup kurung titik koma. Selanjutnya di bawah begin ini kita akan mengetikkan hasil titik 2 sama dengan a tambah b titik koma. Selanjutnya enter write line, di dalam kurung kita ketik petik 1, kemudian hasil penjumlahan petik 1, a, petik 1 tambah petik 1, b, petik 1 sama dengan petik 1, hasil tutup kurung. Setelah tutup kurung ini kita ketikkan titik koma. Selanjutnya enter n titik koma. Ini enter, kita ketik begin, enter write buka kurung, masukkan bilangan pertama titik 2
Ketik 1, tutup kurung, titik koma. Lupa. Kemudian read line, dalam kurung kita tulis bilangan 1, titik koma, kemudian white, buka kurung, petik 1, masukkan bilangan kedua, titik 2, petik 1, tutup kurung, titik koma, enter, read line. Di dalam kurung kita ketik bil 2, setelah tutup kurung, titik koma, kemudian kita akan memanggil prosedurnya, yaitu hitung penjumlahan. Buka kurung, bil 1, bil 2, tutup kurung, titik koma. Nah, apabila program ini kita jalankan, maka masukkan bilangan pertama, kita misalkan yaitu 7, kemudian masukkan bilangan kedua yaitu 6. Selanjutnya hasil penjumlahan dari 7 ditambah 6 sama dengan 13. Mengenai contoh program fungsi di Pascal, kita akan beri judul dari filenya yaitu function 1. Klik OK. Setelah muncul tampilan yang ada pada layar, sekarang di bawah UCCRT ini kita akan mengetikkan function hitung perkalian dalam kurung var a, b, titik 2, integer, tutup kurung, titik 2, integer, titik koma. Kemudian di bawah begin kita ketik hitung perkalian, titik 2 sama dengan A kali B, titik koma, kemudian enter, N, titik koma. Kemudian di bawah N tersebut kita akan ketikkan var X, Y, titik 2, integer, titik koma, kemudian enter, begin, enter. Di bawah begin kita ketikkan white line dalam kurung, petik 1, silahkan masukkan angka, titik 2, kemudian petik 1, tutup kurung, setelah tutup kurung kita beri titik koma, kemudian enter, kemudian enter, right side dalam kurungnya kita ketik petik 1, nilai X, titik 2, petik 1, kemudian setelah tutup kurung titik koma, read line dalam kurung kita beri X, kemudian titik koma, selanjutnya enter, kita ketikkan white lagi, kemudian dalam kurung petik 1, nilai Y, titik 2, titik 1, setelah tutup kurung kita beri titik koma, kemudian read line, di dalam kurung kita ketik Y, kemudian setelah tutup kurung titik koma, kemudian baru white line,
titik koma, enter, write, dalam kurung yang kita ketikkan x, koma, titik 1 x, titik 1, koma y, koma, petik 1 sama dengan petik 1, kemudian koma, hitung perkalian, kemudian petik 1, kemudian buka kurung x, y, tutup kurung, di akhir tutup kurung kita beri titik koma, kemudian enter, read line, titik koma. Nah, apabila program ini kita jalankan, maka akan menghasilkan tulisan silahkan masukkan angka. Pertama yaitu nilai x yang kita misalkan 5, kemudian nilai y nya 6, kemudian enter, 5 kali 6 sama dengan 30. Contoh selanjutnya mengenai program fungsi ini, kita beri judul dari programnya yaitu function 2, klik OK. Setelah muncul tampilan seperti yang ada pada layar, selanjutnya di bawah usage hierarchy ini kita akan mengetikkan function faktor, buka kurung, bilangan, titik 2 integer, kemudian tutup kurung, titik 2 real, titik koma. Selanjutnya di bawah begin kita ketik if bilangan sama dengan 0 dan faktor titik koma 1, enter, else, enter faktor titik koma sama dengan faktor, buka kurung, bilangan kurang 1, tutup kurung, dikali dengan bilangan, titik koma. Selanjutnya n, titik koma. Selanjutnya enter, var, enter lagi, n, titik 2 integer, titik koma, kemudian enter, begin, enter, clear screen, titik koma, enter, write, di dalam kurung kita petik 1, berapa faktorial dari sama dengan petik 1, setelah tutup kurung kita beri titik koma, kemudian enter, read line, titik koma. Selanjutnya enter, write line, dalam kurung kita ketik n, koma, petik 1 faktorial sama dengan petik 1, faktor dalam kurung n, titik 2 0, titik 2 0, setelah tutup kurung kita beri titik koma, kemudian enter, read line lagi, titik koma. Selanjutnya apabila program ini kita jalankan,
maka akan menghasilkan tulisan yaitu berapa faktorial dari. Misalkan yang akan kita cari faktorialnya yaitu 5, enter, maka hasilnya yaitu 5 faktorial sama dengan 120. Untuk contoh yang lain, kita coba masukkan 3 faktorial, yaitu 6, yaitu 1 kali 2 kali 3, 6. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.